Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah yang saat ini sedang menahan rindu padamu. Oke, siapa dia? Kita tarik energinya ya. Siapakah dia yang saat ini sedang menahan rindu padamu? Ada Eight of Swords. Ya, ada seseorang yang saat ini sedang mencoba untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik. Entah ini kamu atau mungkin dia. Oke, ini kartunya banyak. Karena selama menjalani hubungan ini, ya, entah ini kamu atau dia merasa bahwa kayak penuh dengan tekanan atau penuh dengan kecemasan sehingga ingin melepaskan koneksi-koneksi hubungan yang melelahkan, yang capek, yang yang penuh dengan ketidaknyamanan, keamanan, penuh dengan rasa khawatir di sini sehingga ingin melepaskan saja. Karena merasa juga butuh untuk bebas, butuh untuk optimis lagi, butuh untuk percaya lagi, butuh untuk memiliki kehidupan yang cerah lagi. Makanya di sini ada seseorang yang menginginkan untuk udah deh bebaskan diri dari hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat seperti itu. Terlalu menyedihkan, terlalu menyakitkan hubungan yang kamu jalani bersama dia. Kemudian ada The Tower, tapi nampaknya ada seseorang di sini yang belum ikhlas atau belum mau untuk melepaskan. Dia menganggap bahwa dia masih mampu untuk mempertahankan hubungan ini. Dia tahu hubungan ini tuh sudah rusak, hubungan ini tuh sudah hancur, tapi dia tetap tidak mau melepaskan kamu begitu saja. Dia menganggap bahwa jika dia mengabaikan masalah-masalah yang ada di hubungan kalian, jika dia menganggap bahwa dia bisa menutup-nutupi masalah-masalah yang ada di hubungan kalian, maka dia bisa kok membuat hubungan ini aman, tentram, nyaman, damai lagi gitu. Padahal kenyataannya tidak, aku lihat di sini ya. Tidak ada tuh kenyamanan, kedamaian, karena aku lihat di sini kamu sudah merasa tersakiti, selalu merasa dimanfaatkan, selalu merasa dirugikan. Aku lihat di sini. Yang mana juga aku lihat di sini tuh ada sifat dari dia yang mungkin terlalu terlalu jahat, kejam sama kamu ya, sehingga kamu sudah sakit banget. Apalagi dia nih orangnya tidak jujur sama kamu, pernah berbohong sama kamu, atau mungkin bolak-balik ngebohongin kamu ya. Terus juga aku lihat di sini kamu ini berdealing dengan seseorang yang takut akan komitmen, takut akan kesendirian, takut kebebasannya akan direnggut, maunya have fun terus, maunya tebar pesona terus di luar sana, maunya jadi pusat perhatian, maunya ya suka-suka dia, kayak gitu. Sehingga kamu nggak ngerasa bahagia selama ini bersama dia. Aku lihat di sini kehidupanmu pahit bersama dia karena orangnya terlalu dingin, orangnya tidak kenal ampun, orangnya kejam ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia lebih tua dari kamu dan mungkin juga lebih berpengalaman ya dari kamu. Terus juga aku lihat di sini orangnya suka kebebasan ya.
Mungkin juga dia ini orang yang sudah pernah menikah dan bercerai ya. Dia mungkin pernah berperilaku kasar dengan pasangan dia di masa lalu sehingga dia bercerai. Terus juga aku lihat di sini ada masalah tentang kemandulan atau fertilitas, kesuburan seperti itu ya. Ya, kalau aku lihat di sini seperti itu. Orangnya dingin, orangnya kasar ya. Yang mana juga ternyata di sini keadaan dia ternyata nggak baik-baik saja saat ini. Keadaan dia itu lagi tidak bahagia, sedang menderita. Apalagi udah kayak gini, keadaan dia lagi nggak bahagia, itu juga dia ditimpali dengan rasa bersalah dia juga terhadap kamu, rasa bersalah dia juga terhadap apa yang pernah dia lakukan juga sama kamu. Ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa malu yang pernah yang saat ini dia rasakan karena dulu dia pernah menyembunyikan perselingkuhan dengan kamu, pernah berbohong dari kamu, pernah melakukan perundungan, pelecehan, pernah berbohong, menyimpan banyak rahasia sama kamu. Ya, sehingga saat ini keadaan dia aku lihat stres, terbebani, cemas, ada bahkan ada masalah hormon yang membuat dia tidak stabil ya. Aku lihat di sini membuat dia kepikiran, membuat dia nggak tenang hidupnya, ya nggak bahagia hidupnya. Bahkan aku lihat juga keadaan dia saat ini ya. Keadaan dia saat ini tuh banyak usaha-usaha yang saat ini sedang dia mulai atau akhir-akhir ini dia mulai gitu ya, dari karir gitu. Ternyata nampaknya memang sebenarnya dia belum siap. Mungkin memang karena si dia ini tuh masih belum paham banget tentang usaha atau tentang metode berbisnis yang saat itu dia jalani gitu ya, sehingga usaha apapun, sebanyak apapun yang dia lakukan itu kayak nggak menemukan hasil, bahkan justru malah semakin menjauh dari kesuksesan aku lihat saat ini ya. Jadi wah, kacau balau kehidupan dia ya, percintaan dia hancur bersama kamu, kemudian juga keadaan karir dia hancur aku lihat di sini. Jadi nggak ada yang perhatian sama dia ya, keadaan situasi dia nggak ada yang membaik, aku lihat malah jauh dari kesuksesan, malah menemukan banyak kerugian, malah banyak menemukan kesulitan ya, jauh jauh dari harapan aku lihat di sini ya. Ya, Page of Pentacles reverse memang menandakan si dia ini tukang bohong ya sama kamu, nggak jujur, bahkan nggak setia juga, pernah selingkuhin kamu, nggak dewasa, terus juga punya watak yang buruk, selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya. Jadi sering membuat kamu tuh ngerasa jengkel, bahkan saat ini sampai-sampai perasaan kamu tuh udah ngerasa bosen gitu sama dia dengan tingkah lakunya, dengan kelakuannya selama ini. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia selama ini tuh belum menikah, berarti memang sebenarnya dia itu memang belum siap untuk diajak komitmen. Jadi masih ada masalah di hidup dia sehingga ya belum siap untuk diajak serius atau diajak menjalin suatu hubungan yang berkomitmen seperti itu. Kemudian juga ada the Hierophant, di mana berarti si dia ini punya situasi yang berulang yang membuat kamu merasa muak ya. Jadi ada situasi coping yang terus-menerus terjadi di hubungan kalian dan membuat kamu merasa capek dengan meladeni tingkah lakunya ya, mungkin bolak-balik selingkuhin kamu, berulang kali ngebohongin kamu, banyak rahasianya, banyak gak jujurnya kayak gitu ya, sehingga sekarang kamu sudah masa bodoh, perasaanmu sudah mulai pudar, sudah mulai lelah, bosan dengan kelakuan dia, jadi kamu memilih untuk udah deh tidak mau lagi percaya dengan hal-hal yang sama yang sering dia lakukan terhadap kamu. Kamu sudah nggak percaya lagi dengan pola, taktik, tingkah laku yang sama seperti dulu-dulu lagi. Mau dia sampai
apa ya, menunjukkan kayak kasihan gitu ya, memohon-mohon juga. Aku lihat di sini kamu udah nggak mau percaya lagi sama dia. Apalagi kamu berdealing dengan seseorang nih yang the runner, berarti memang takut akan keintiman. Aku lihat mungkin dia ini masih punya trauma dari masa lalunya, karena mungkin sempat gagal dengan hubungan dia di masa lalu dengan pasangan dia yang dulu. Jadi ada suatu ketakutan tentang keintiman hubungan. Dia selalu mendengarkan egonya, memang orangnya ego. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia senang banget ya kalau misalkan dia tuh ngobrol sama kamu ya, ada teman ngobrol, terus itu mendengarkan cerita-cerita kamu ya, curhatan-curhatan kamu kayak gitu. Aku lihat di sini sebenarnya dia senang banget. Mungkin juga kamu itu berdealing dengan seseorang yang mungkin belum pernah sama sekali kamu temui secara fisik ya. Bisa jadi kamu bertemu dengan mungkin selama kamu kenal sama dia tuh kalian tuh ya kenal ya hanya lewat media sosial. Terus juga kalian hanya berinteraksi lewat media sosial, mungkin ya chat atau media sosial, atau mungkin telepon, email atau apa kayak gitu ya. Intinya kayak mungkin belum pernah ketemu secara fisik gitu ya. Berhadapan face to face, berhadapan fisik ya, bukan lewat video call. Kalau video call mungkin pernah, tapi kalau misalkan tatapan gitu secara fisik gitu belum. Aku lihat di sini memang lagi banyak resiko yang saat ini sedang dia miliki ya, dan saat ini dia sedang mencoba untuk mengambil resiko-resiko yang ada di dalam hidup dia. Aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk kayak bertaruh dengan hidup dia ya, karena mau nggak mau hidup dia kan sekarang ini kacau balau, jadi mau nggak mau dia harus berani untuk bertaruh dengan hidup dia, mengambil resiko-resiko yang ada di dalam hidup dia. Dan ternyata dia menemukan banyak kebingungan, gambling. Bahkan kalau aku lihat saat ini dia frustasi dengan hubungan kalian ya, karena memang sebenarnya kayaknya dia ini masih punya masalah tentang kesehatan mental. Sehingga dia kurang percaya diri, akhirnya dia menyabotase diri dia sendiri ya, karena memang masih ada masalah tentang ketakutan atau keegoisan yang dia miliki, sehingga dia sekarang tuh kayak nggak berperasaan, kelihatannya seperti tidak berperasaan sama kamu. Kemudian dan akhirnya ya udah hubungan kamu dengan dia aku lihat di sini berakhir ya. Dan aku lihat memang butuh untuk perubahan dulu, butuh untuk pertumbuhan dulu bagi kalian berdua, butuh untuk bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dulu ya. Kalau aku lihat di sini, ini masa-masa dimana kalian harus memperbaiki diri. Tapi di masa-masa berpisahnya kalian ini, aku lihat dia masih sering kok stalkingin kamu, dia masih cari-cari fokusnya ke kamu ya, masih lihat-lihat keadaan kamu, cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang sedang terjadi dengan kamu ya, kalau aku lihat di sini. Dan apa yang sedang terjadi dengan dia saat ini ya udah have fun dulu dengan teman-teman ya, mencoba untuk berbaur dengan teman-temannya, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, tapi memang ada keinginan dari dia untuk kembali lagi dengan kamu, union, bersatu lagi dengan kamu. Bahkan aku lihat saat ini tuh ya, memang ketika kamu dengan dia berpisah seperti ini, ada rasa patah hati loh dari dia, ada rasa frustasi nih ya. Di sini ada frustasi karena hubungan kalian berpisah, ada frustasi juga karena dia merasa bersalah. Kemudian di sini ada Page of Cup, frustasi juga karena telah berpisah dengan kamu. Dan ada kesedihan yang dia rasakan karena banyak sekali hal-hal yang tertunda untuk melampiaskannya ke kamu gitu ya. Dia ngerasa putus cinta banget lah sama kamu ya. Dan memang kamu berdealing dengan orang yang orangnya tuh pelin-pelan memang, terus juga orangnya pendiam, orangnya juga canggungan, orangnya nggak dewasa ya. Kadang-kadang tuh dia secara emosional tuh suka nggak dewasa, tiba-tiba marah, tiba-tiba diem, tiba-tiba ngediemin kamu, tiba-tiba ngilang gitu. Kalau aku lihat di sini, memang kamu berdealing dengan seorang yang secara emosional itu belum stabil gitu.
Dan bisa jadi juga karena kenapa dia secara emosional tuh nggak stabil ya, kadang-kadang dia suka diemin kamu, kadang-kadang dia tiba-tiba ngilang, itu karena mungkin kamu itu di mata dia terlalu cerewet ya, di mata dia kamu itu terlalu cerewet, terlalu sensitif, apa-apa dimasalahin, apa-apa diributin kayak gitu. Ya makanya di sini dia tuh suka tiba-tiba ngediamin kamu, tiba-tiba ngilang ya, nggak leluasa gitu loh ya, berinteraksi dengan kamu. Kalau aku lihat kan keadaan finansial dia akhir-akhir ini drop ya, akhir-akhir ini drop. Kayaknya dia ini mulai menemukan nih seseorang yang mau sukarela ngebantuin dia nih ya. Kalau aku lihat di sini ada seseorang yang sedang membantu dia untuk bangkit lagi dari keterpurukan finansial dia ya. Entah itu siapa, mungkin kamu atau mungkin yang lain, teman-temannya atau siapa gitu. Intinya nih orang baru bertemu dengan seseorang yang ingin membantu dia untuk membangkitkan kembali finansial dia. Saat ini dia sedang menemukan peluang kerja baru ya, untuk menemukan sumber-sumber uang kembali ya, untuk bangkit kembali. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini, aku lihat dia sekarang sudah mulai bisa berhasil menaklukkan tantangan di masa lalu dia, sudah mulai bisa sedikit demi sedikit menghilangkan trauma atau kesedihan dia dari masa lalu dia ya, dalam hubungan dia mulai melakukan perbaikan, peningkatan koneksi secara bertahap, step by step ya, untuk kayak meyakinkan diri gitu loh, bahwa dalam suatu hubungan tuh harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Dan mulai memutuskan untuk mengakhiri hubungan-hubungan yang sudah tidak sehat lagi bagi dia ya. Terus itu aku lihat di sini mulai mentolerir apa yang membuat dia selama ini merasa tersakiti kayak gitu ya. Terus itu ya, aku lihat di sini dia mulai mengubah hidup dia menjadi lebih baik, merasa lebih menerima peluang-peluang yang ada dalam hidup dia. Kalau aku lihat di sini ya, dia sedang mencoba untuk bangkit saat ini ya. Aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk bangkit. Apalagi ada Ace of Cup nih ya. Aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk bangkit ya, sedang mencoba melakukan banyak hal, terutama dari karir ya, banyak usaha-usaha yang sedang dia coba untuk mulai kembali ya, mungkin kerja baru, memulai untuk kerja baru, entah kerja apa gitu, atau usaha baru, bisnis baru atau apa gitu, untuk menstabilkan kembali keadaan finansial dia. Aku lihat di sini. Terus juga aku lihat terus juga dia ini sedang mencoba untuk membebaskan emosionalnya dia secara psikologis ya, ingin lebih mengerti tentang diri dia, ingin lebih memahami tentang apa yang dia mau, apa yang dia rasakan gitu. Terus juga aku lihat di sini dia ingin lebih memiliki suatu hubungan yang kuat ya, yang fresh, yang beda gitu. Terus itu juga ingin memiliki suatu hubungan yang berkembang ya, ke tingkat yang lebih baru dengan orang yang memang dia sayangi, yang dia cintai. Tapi untuk saat ini dia memang perlu untuk bertransformasi terlebih dahulu ya. Terus itu menghindari kejadian-kejadian yang rumit ya, bahkan mungkin yang bisa mengundang emosinya dia saat ini tuh dia hindari terlebih dahulu. Intinya saat ini dia sedang mencoba membangkitkan psikologis dia ya, emosional dia secara psikologis ya, menenangkan emosi dia yang akhir-akhir ini terombang-ambing, akhir-akhir ini naik turun itu ya. Itu kemudian nanti dia baru ngefokusin masalah percintaan. Cuman memang kalau misalkan saat ini dia paksakan untuk menjalin hubungan dengan siapapun ya, mau dengan orang baru ataupun dengan kamu, nampaknya masih rentan, masih rawan ya, masih akan gampang goyah. Jadi sebaiknya biarkan dulu dia fokus dengan emosionalnya dia, pembangunan kembali
kestabilan emosional dia. Sebaiknya jangan dipaksakan untuk segera memberikan kepastian kepada kamu atau berkomitmen. Biarkan aja dulu kalau aku saranin sih ya, karena kalaupun kamu paksakan hubungan kamu untuk tetap berlanjut dengan dia, ini aku lihat hubungan masih akan tetap rawan ya, tetap goyah gitu, karena dia perlu untuk merasa stabil dulu, baik secara emosional, mental, maupun karir, keuangan gitu ya kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat juga kan di sini ada Six of Pentacles reverse. Memang saat ini menurut dia butuh untuk menyediakan kebutuhan pribadi dia sendiri terlebih dahulu ya. Melakukan sedikit perawatan terhadap diri dia. Mungkin selama ini dia saking stresnya dengan keadaan karir, keuangan, percintaan dia, sampai dia itu nggak terlalu memperhatikan diri dia. Jadi saat ini tuh dia sedang mencoba untuk, ya intinya saat ini sedang mencoba untuk pulih kembali ya, mencoba untuk pulih kembali, memberikan pikiran-pikiran yang positif lagi ya, mengucapkan kata-kata terima kasih pada diri sendiri, udah berani untuk tetap bertahan ya walaupun hancurnya hidup dia, aku lihat di sini ya. Terus ya aku lihat di sini mencoba untuk mencintai diri sendiri dulu. Aku lihat di sini ya, dia sedang mencoba untuk berterima kasih dan mencoba untuk mencintai diri dia sendiri dulu itu ya. Ya intinya saat ini dia sedang mengambil manfaat dari situasi, dari apa yang pernah terjadi di hidup dia ya. Kemudian juga dia mencoba untuk membalas kebaikan orang-orang yang mungkin saat ini membantu dia gitu ya, dan dia juga tidak mau terpengaruh dengan tanggapan-tanggapan orang-orang yang mungkin selama ini ketika dia lagi terpuruk memojokkan dia, merendahkan dia gitu ya. Aku lihat di sini. Dan aku lihat juga saat ini dia juga tidak ingin memaksakan diri untuk meminta dukungan dari orang-orang ya, apalagi orang-orang yang hanya cuman mau menyakiti diri dia ya. Bahkan untuk kalau aku lihat di sini ya sedang mencoba untuk mengelola keuangan juga ya, mungkin menyisihkan atau menyumbangkan lebih banyak, lebih gini, mungkin ya dia juga berpikir tentang hal-hal yang positif, kayak misalnya bersedekah kayak gitu ya, karena dari keterpurukan dia selama ini tuh kayak menyadarkan dia tuh ternyata butuh untuk melihat juga orang-orang yang sulit itu, orang yang kesulitan di luar sana itu banyak gitu. Jadi dia juga butuh untuk berempati juga gitu. Mungkin selama ini tuh dia kurang berempati ya, kurang bersedekah atau apa. Jadi saat ini tuh dia lebih baik lah ya, secara sikap perilaku tuh lebih baik, dia lebih menyadari, lebih perhatian dengan sekeliling dia. Mungkin dulu itu orangnya acuh banget, selalu ingin menjadi center ya, selalu ingin menjadi pusat perhatian, narsis. Nah sekarang tuh ingin menyadarkan diri bahwa hidup ini nggak cuma dia loh gitu ya yang menjadi center. Ternyata juga ada orang-orang yang di sana juga yang butuh untuk diperhatikan kayak gitu. Memang aku lihat hubungan kalian saat ini ya nggak stabil. Terus juga memang orangnya kan selama ini otoriter ya, selalu ingin berkuasa, selalu ingin diperhatikan. Kamu selalu harus tunduk sama dia, harus bergantung sama dia. Dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu selama ini, bahkan secara berlebihan, bahkan nggak pernah berbalas budi juga dengan kebaikan-kebaikan kamu yang kamu berikan ke dia. Bahkan dia juga tidak bisa memberikan keseimbangan dalam hubungan. Kalau ada masalah nggak pernah diperbaiki, nggak pernah diselesaikan masalah itu gitu ya. Dan ya aku lihat memang selama ini tuh dia egois banget, kasar ya, akhirnya membuat kamu mau nggak mau menjauh dari dia. Nih ya, kemudian dikonfirmasi lagi dengan The Empress. Memang orang ini selama ini tuh terlalu mendominasi kamu ya, terlalu manipulatif, semua harus ngikutin apa mau dia selalu harus jadi senternya kamu, harus jadi pusat perhatiannya kamu, orang yang narsis, bahkan tidak pernah berempati terhadap kamu. Apa maunya dia harus kamu turuti, tapi kamu apa maunya kamu tidak pernah dia turuti. Jadi aku lihat memang seiring berjalannya waktu kamu menyadari
menyadari kekurangan dari hubungan ini ya. Dan aku lihat di sini kamu memilih untuk ya udah deh fokus dengan hidup sendiri ya, fokus dengan kebahagiaan diri sendiri. Bahkan mungkin kamu pun selama bersama dia kamu nggak merasakan kebebasan, nggak merasakan kebahagiaan ya, bahkan untuk bergaul dengan teman-teman, dengan keluarga pun mungkin jarang gitu ya. Sehingga ya udah sekarang memang kayaknya fokus kamu ke situ ya, ke kehidupanmu pribadi sendiri aja dulu kayak gitu ya. Karena boleh di sini juga kamu sudah lelah, sudah capek. Tapi dikala saat ini berpisah tuh ya, ini ada rasa bersalah, ada rasa ingin kembali, rindu sama kamu ya, ada rasa rindu sama kamu. Cuman memang ya gak biasa dia paksakan, dia harus mencoba stabil dulu, merasa percaya diri dulu, harus berubah dulu menjadi versi terbaik dalam hidup dia. Tuh ya, aku lihat di sini memang orangnya red flag. Tuh, akan ada segera kejelasan yang akan dia lakukan, mungkin tentang suatu komitmen yang akan dia berikan. Cuma nampaknya memang nggak dalam waktu cepat ya. Aku lihat di sini dia masih fokus dengan spiritualitas dia ya, dengan kedekatan diri dia pada diri dia sendiri gitu ya. Gimana sih kedekatan diri dia terhadap diri dia sendiri ya. Jadi karena kalau aku lihat di sini kan dia tuh kayak nggak tahu loh sebenarnya arah tujuan hidup dia itu mau gimana gitu ya. Jadi dia pengen selaras dulu dengan hidup dia. Sebenarnya apa sih yang dia mau gitu ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya di sini ada dorongan nih, worth waiting for, ada dorongan dia itu ingin datang ke kamu. Cuman semesta masih menunda itu, menunda pergerakan dia karena dia harus selaras dulu dengan diri dia ya, harus lebih dekat dulu dengan diri dia sendiri gitu ya. Karena kan orangnya tuh suka have fun ya, orangnya selama itu sukanya suka kebebasan, sukanya have fun party gitu, nggak memikirkan masa depan, nggak memikirkan kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi makanya saat ini ada rasa keinginan, dorongan, rindu ke kamu, tapi harus dijeda, harus ditunda dulu ya sama semesta. Dia harus selaras dulu dengan hidup dia. Perbaiki dulu hidup dia. Karena justru aku lihat di sini kan, memang ketika dia dekat sama kamu itu dia ngerasa apa ya? Bahagia banget. Ada di dekat kamu itu dia merasa bahagia banget. Kamu itu memberikan banyak semangat, banyak kebahagiaan untuk dia ya. Memang kamu orangnya kan menyenangkan ya, orangnya tuh selalu positive vibes banget. Jadi ketika dia dekat dengan kamu itu dia bahagia gitu. Ini yang dia rindukan dari kamu, kesenangan bersama kamu gitu ya. Dia merasa kayak kamu itu adalah kesempatan terbaik yang pernah semesta berikan ke dia, sehingga itu kayak sulit untuk bisa dia lepaskan, sulit untuk bisa dia abaikan ya. Jadi itu ya kenapa dia rindu sama kamu. Cuman untuk saat ini memang nggak bisa datang dulu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada apa nih? Ada Taurus. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku rasa cukup ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.